Ketemu lagi di Hellcast Electro Health Podcast. Yo ya dude. Aduh, tadi gak pas dulu gue. Tapi ya. Buset dah, udah tua kita Fit. Gue kangen lo kayak gitu loh. Hah? Kangen gue. Asli kangen banget, udah lama gak ada konser gitu. Band metal gitu, parah. Tapi dipukul beneran aman ya? Aman. Oke. Itu masih mending men. Dulu waktu masih suka-suka main skate. Pas gue Bener-bener kepukul banget pernah ya men. Tapi enaknya tuh ya kalau lagi mosing kepukul tuh kayaknya anjing makin deket biasanya Fit. Wah anjing lu mukul gue pukul balik makin deket, jatuh dibantuin gitu. Enaknya itu sih, keren. Oke. Hellcast hari ini Electro Health Podcast bareng saya Gary, bareng gue Gary dan kita punya tamu istimewa sih sebenarnya, udah kenal lama juga gue. David Jonskap. What's up boys and girls? Salam kenal semua. Salam kenal semua. Langsung nih dari Jakarta ke sini ya. Demi ini kan, bener kan? Iyalah. Videografer main, skate main, surfing main, motor gajulan di jalan gak bisa diem asli udah. Parah banget gitu Fit. Apa kabar Fit? Baik bro. Atur nafas dulu deh. Atur nafas dulu. Ngos-ngosan banget nih kayaknya nih. Capek banget komen dulu ya bentar ya. Oke. Lu parah sih lu, gue dipukulin kayak gitu ya ampun. Tapi enak banget dulu ya masa-masa itu ya. Men itu inget banget. Mosing. Dulu kan kalau misalnya anak skate tuh kalau disebarin apa, stiker gitu kayak stiker gitu kan. Inget banget tuh pas mau ambil 2 sikut bro, kiri kanan sini mau ngambil nggak bisa, terus keburu diambil sama orang. Asli. Tuh kayak padahal cuma stiker doang. Kadang-kadang t-shirt sih, kadang-kadang t-shirt. Tapi waktu stiker lagi ngeband, sedang stiker kan, wah pas terus mau ngambil sikut 2 sini, anjing. Parah tuh. Nih ada minuman enak nih Fit, minuman spirit nih. Jadi kalau di Jepang kan ada sake. Nah di Korea tuh ada soju, di Bali ada sagi cuy. Oh ya? Nah, wah baru lihat enak banget nih. Alkoholnya 17% kita coba nih. Aduh soft banget cuy. Kayak muka gue soft. Tapi keras kayak watak gue asli. Aduh. Oke, kali ini ada David. David nih sebenarnya nggak spesial juga sih diajak sini. Gue udah lama ketemu lu David ya. Udah temenan lama banget. Kita berapa tahun kita temenan? Pokoknya dari 2000 berapa ya? 10 ya? 11 deh. David dulu masih jadi videografer ya? Iya. Sebenarnya dulu waktu kuliah itu ambilnya desain grafis. Tapi emang kejiwaannya itu lebih suka ke dunia perfilman lah. Terus akhirnya habis itu kan magang tuh di Qustiver kan. Terus untungnya di Qustiver itu malah aku disuruh bagian yang video foto-foto event dulu waktu itu. Jadi ya wah seneng banget gitu. Seneng banget lo. Gimana lu bisa masuk ke Quicksilver tuh tiba-tiba dulu? Karena kan dulu kan waktu pertama kali datang ke Bali tuh numpang tinggal di rumahnya Dede. Rumahnya Dede Suryana. Kan udah itu udah kenal dari Cimaja kan, suka surfing juga dulu. Jadi pas ada niat buat ke Bali kan, dia tinggal di Bali juga waktu itu. Terus aku kayak bro boleh numpang gak sebentar gitu. Bayar gak? Hah? Bayar gak? Iya, bantu-bantu buat listrik gitu lah ya. Bantu-bantu sikat-sikat gitu. Nah, habis itu baru sikat-sikat. Okay. Terus udah itu baru sama dia dikenalin waktu mampir ke toko kan dia ambil produk itu. Terus aku dikenalin ya, terus yaudah. And then pas magang kebetulan, bro boleh kan numpang di Quicksilver, yaudah tanyain aja. Ternyata ya dikasih kan. Terus di itu kita kenal tuh. Oke, iya. Gue inget gue pertama kenal lu tuh kita lagi kerja sama kan. Gue dulu Coca-Cola, lu Quicksilver kan. Gue suruh nelpon gitu. Iya ntar videografernya ada namanya David Jonskap ya. Gue pikir bule anjir. Gue bahasa Inggris gue belum begitu bagus. Pas gue pakai bule, lu ngomong Sunda anjir. Data mana orang Sunda ya? Orang Sunda. Lu kuliah di mana dulu emang? Gue waktu di Bandung ITENAS. Terus pas cuman setahun doang kan. Karena kehidupan kuliah waktu itu
agak buat gue berat men. Gue nggak bisa jauh dari laut. Oke. Ya akhirnya gue pindah. Aquaman. Ya terus gue pindah lah ke Bali, ketemu terus kuliah di kampus New Media namanya. Di New Media itu di Denpasar ya? Iya. Oke. Di Renon situ. Terus ya sambil setahun ya udah. Ya emang jiwa gue tuh nggak bisa jauh dari laut lah sama pergunungan. Jadi Bali tuh pas, mau ke laut enak, mau ke Bali enak. Oke. Gue pikir pindah ke Bali karena wah di Bali kan banyak bule gitu, biasa enggak ya di laut ya. Itu enggak ya? Itu ada juga sih. Rata-rata yang pindah ke Bali ya kan. Cuci mata dikit gitu kan. Dan dulu lu nggak main motor setahu gue. Main bro. Main ya? Dari dulu udah main motor ya? Setahu gue lu waktu itu pertama Deus kalau nggak salah kan? Iya sebenarnya gue motorin tuh suka motor tuh dari kecil. Jadi abang gua, kakak, sama bokap tuh dulu punya motor TS kan. Oh iya, Suzuki TS ya. Ya jadi dulu bokap tuh punya TS, terus kakak gua waktu sekolah dibeliin TS, ya kan, second. Nah TS abang gua yang sampai sekarang udah jadi milik gua masih ada tuh. Nah di situ gua belajar tuh kayak kan abang gua suka off road trail gitu. Terus gua naik, terus waktu itu gua lebih hobinya naik sepeda BMX dulu gua. Tapi lebih ke dirt jump. Terus nah di situ gua main BMX, terus pas diajakin off road gua juga ikut karena gua bisa abang gua lagi off road, gua bawa sepeda gitu diangkut, terus cari-cari downhill, terus main downhill. Cari spot sendiri, cek spot. Kan rumah itu hutan kan, belakang hutan, jadi langsung aja bisa, ya enak banget ya. Terus dari situlah, terus yaudah dari situ mulai suka trail tuh, motor trail, kan sama lah kayak BMX kan, loncat-loncatan apa. Ya dari kecil sih udah mulai suka. Udah mulai suka extreme sport, ibaratnya. Gitu. Oke, kita langsung loncat aja, lu tiba-tiba jadi host My Trip, My Adventure, asik tuh kan, bener gak? Nah bener. Itu kalau orang lihat kan, wah anjir David enak banget jadi host jalan kesana kemari kan, lu traveling pasti kan. Nah abis itu cuman menurut lu apa sih yang lu korbanin dari ngabisin waktu juga mungkin kan traveling kesana kemari? Ada gak sih pengorbanan dari lu secara pribadi jadi host adventure? Ya misalnya pertama sih ini gue jadi kayak pengalaman baru ya buat gue ya, misalnya karena kan gue sebenarnya nggak ada niat buat jadi host tuh, nggak ada kayak masuk ke dunia entertain tuh gue nggak ada. Serius lu? Serius. Gue kira lu ada cuy. Hah? Enggak ya, nggak ada niatan. Nggak ada niat. Masa sih? Dulu tuh waktu kuliah tuh niatnya tuh yaudah pengen jadi director one day gitu kan. Director film ya. Pokoknya lebih ke dunia di perfilman. Tapi justru ini juga jadi opportunity juga untuk belajar di bidang ya termasuk kayak dunia internet ini banyak kan film apa. Nah jadi belajar untuk jadi host gimana caranya, terus belajar untuk kayak berakting untuk di depan film buat film atau apa itu gimana. Jadi ada nilai plusnya juga nih kalau misalnya one day misalnya pengen beneran muncul lagi pengen jadi director one day misalnya. Jadi udah tahu nih, udah kebayang, udah tahu rasanya gimana sih kalau di depan layar tuh gimana. Sambil menyelam minum air nih lo. Jadi lu sambil menyelam minum air, belajar juga bagaimana mereka jangan juga kalau menyelam minum air. Itu istilah gua, maksud gua gitu. Oke. Pas lu di My Trip Adventure kan gua ngeliatnya sih lu gila semua ya, kayak loncat backflip pertama di Bali kan dulu kalau nggak salah. Iya. Sebenarnya gua air terjun. Sebenarnya gua belajar backflip itu bukan dari pas gua udah gede, Bro. Dari kecil. Dari kecil lu udah backflip? Belajar, jadi dulu waktu di Jakarta, gua tuh orangnya nggak mau diem. Jadi ada kolam renang di rumah, terus awalnya tuh gua cuma loncat-loncat biasa kan di pinggir. Tapi gua pengen atraksi-atraksi kayak BMX, motocross gitu loh. Terus akhirnya gua lihat di TV lah ya. Terus gua mikir gimana caranya biar bisa lebih tinggi lagi. Ada meja pinggir buat makan-makan di luar, gue taruh di pinggir kolam tuh, gue loncat situ kan, backflip. Terus gue lihat ada orang lakuin backflip kan, pengen nyobain backflip, pengen tahu gimana caranya. Awalnya ini dulu bro, kena punggung dulu, salah ini nggak tahu caranya gimana. Itu waktu masih umur 8 tahun, 9 tahun. Lu udah backflip tuh. Terus udah itu, mulai tuh bisa tuh berhasil. Oh gini caranya. Terus mulailah cari-cari yang aneh-aneh. Untungnya ini kolam, ini genteng. Dia loncat dari genteng ke bawah. Terus belajar dari pertama kali ke kolam maksud lo? Tingginya mungkin ada 4 meter kali ya. Buset. Kan rumah kan biasa. Itu umur berapa cuy? Ya itu 8 tahun 9 tahun. 8 tahun lu udah loncat dari genteng ke kolam backflip. Enggak, bukan backflip. Kasus lu. Bukan backflip namanya, tapi dive. Pertama kali gua. Dive pala duluan gini ya. Ya bayangin buat anak kecil yang umur segitu terus loncat dari 4 meter. Iya. Ya rumah rata-rata 4 meter kan? 4 meter tingginya. Iya, terus udah itu ya awalnya belajar itu gue didegan ya. Itu ada nyokap lu gitu ngeliat?
Nyokap gue nggak tahu ada padahal. Tapi nggak tahu ya, diem-diem ya. Kalau bokap gue tahu pasti marah kan. Terus inget ya belajar lah. Terus one day pulang sekolah gue ajak teman gue kan. Terus teman gue agak takut nih. Tapi gue ajak dia ke atas kayu genteng. Terus gue udah berapa kali loncat kan. Terus bokap gue datang kan. Gue langsung, dude, ayo loncat. My dad's here. Come loncat. No. Itu my dad. Loncat. Akhirnya dia loncat ini. Tapi berhasil sih. Dia berhasil. Terus gimana? Anjing, pengen lagi gitu. Lu telat sih. Cuma dia tadi kan. Berarti lu pas lu dari kecil 8 tahun lu udah adrenalin addict kan. Lu pengen nyobain sesuatu yang ngeras adrenalin lu. Tapi lu fun gak yang ngejalanin itu? Ya fun. Fun banget ya. Terus makanya pas di My Trip tuh kayak ya udah gitu. Karena daily life-nya juga sebelum di My Trip juga udah kayak gitu. Gue juga di Deus juga jadi stuntman. Iya, tahu gue. Gue tahu yang lu loncat ke sawah itu kan. Iya, jadi stuntman. Lu gila emang sih. Nah, lu pernah gak sih hampir ya namanya kita ngelakuin stuntman, bukan stuntman ya, ngelakuin aksi-aksi ekstrim gitu kayak di My Trip My Adventure lu nggak pakai stuntman kan? Nggak. Lu semua lu itu ya. Jadi lu kayak Jackie Chan gitu kan nggak pernah pakai stuntman tuh. Iya. Sama ya. Sama. Lu pernah yang hampir mati gak? Kalau hampir mati sih jangan sampai ya. Jangan sampai, nggak pernah ya maksudnya. Enggak. Berarti semua udah perhitungan ya. Jadi makin kesini tuh makin jadi makin dewasa. Terus ya tau lah ya. Ini gue masa depan masih gimana nih kan kalau gue kenapa-napa nggak bisa kaki patah. Gak bisa makan nih kan. Bener-bener. Jadi semuanya serba ada hitungan. Waktu masih ya belasan tahun mah ya bodo amat ya. Jangan belasan puluhan aja kita bodo amat. Iya. Jadi gue inget banget tuh. Kalau dulu kita zaman masih tinggal di mana sama Boy? Di Canggu. Bukan, sebelum di Canggu. Hah? Di Kuta waktu itu. Di Nakula itu masih Nakula. Gue juga masih tinggal deket situ. Kita sering bar hopping kan tiap Jumat malam. Habis strohat terus kita kemana gitu. Lu naik Vario, gue naik Honda Beat, terus temen kita Boy pakai Vario. Itu dia kalau habis bar hopping dari strohat terus ke bar mana, ketemu posisi tidur, dia air cuy. Gitu ya pakai Vario gitu terbang sama-sama gitu. Terus standing aja. Standing padahal. Terus sama ini gue pernah nyobain berdiri di atas motor. Iya, pakai Vario anjing. Padahal pakai Vario itu. Karena gila kan ya. Kayak gitu. Terus dulu kita pernah ke Kalimutu. Oh ya, itu seru. Bikin video klip. Lu ceritain dong gimana pengalamannya dulu. Itu gimana tiba-tiba kita bisa bikin video klip kayak gitu? Ya kan awalnya kan waktu pertama kan kita cuma niatnya pengen trip doang kan. Anak-anak kita bosen nih di Bali pengen road trip nih motoran kan. Terus udah kebetulan gue ada niat ntar dulu gue mau beli motor untuk custom. Abis itu kita ciao. Terus terus si motor gue ingat nih motor gue ini udah jangan ketawa lo. Gue gak ketawa. Udah itu antara kita doang yang tahu. Intinya gini, nggak semua orang bisa beli dan bikin motor yang bagus ya nggak. Yang penting niatnya buat jalan. Ya niat buat jalan. Ya waktu itu kita bukan orang yang punya dan kita cuma bisa bikin motor itu, bener nggak? Benar. Gue pakai Honda CB, lu pakai Honda Tiger kan? Honda Tiger. Nah, cuman di custom Cafe Racer, gue Scrambler. Yoi. Lanjutin. Terus nama motor gue itu namanya Double Trouble. Asik. Nama adalah doa. Jadinya double terus trouble ya. Iya benar. Dimulai dari trouble pertama. Dari ban. Gue udah titip buat beli ban gini nih. Ternyata kecilan, kurang gede. Aduh sayang kan. Beli yang kedua. Iya. Terus yang kedua tanki. Kan. Wah pokoknya banyak. Swing arm. Terlalu pendek, mesti kurang panjang. Wah pokoknya serba inilah double trouble. Terus yang gokilnya lagi tuh pas beres dari bengkel. Kan gue gak sempat test drive tuh kan. Jadi langsung hajar gue inget. Hari pertama keluar dari bengkel langsung ke Kalimutu. Flores. Yang lain kan ada test drive dulu takut kenapa-napa. Bodoh amat gue ya guys. Dan gue yang lebih salut sama lu sih waktu kita ke Kalimutu waktu itu, videografer dan fotografer lu semua. Motornya Cafe Racer cuy. Jadi lu bayangin Cafe Racer kan gitu ya. Dia tuh megang kamera DSLR dulu ya. Ya enggak ya. Belum mirrorless bahkan kan? Belum. DSLR video tuh lo ngambil. Pakai Lumix ya. Pakai Lumix ya, bikin video sama foto dan lu masih bisa-bisa aja gitu. Itu lu belajar di kampus lu apa lu learning by doing apa gimana sih? Learning by doing sih karena ya waktu kerja di Deus sebenarnya jujur waktu gue kerja di Deus tuh gue belajar banyak hal kan. Apalagi kan bosnya kan dia emang dulunya profesional fotografer terus diajarin juga pernah bikin film juga terus tricks and tipsnya ya pernah diajarin terus dari situ ya gue gini tuh kalau misalnya mau traveling trip lu mesti standby dengan kamera
ya di sini nanti atau enggak lu duluan jauh, habis itu lu cari titik yang keren, siap-siap. Nah waktu kemarin pulangnya kan kita lebih banyak ke videonya kan. Kalau yang bensin kita sampai habis berapa kali tuh? Iya, karena buat berangkatnya kan biar tahu dulu nih titik spotnya di mana kira-kira. Jadi udah inget nih, pas tikungan ini di depan tuh ada yang keren nih. Makanya gue kan ngebut dulu kan, gue ngebut dulu ke depan, standby kalian lewat. Terus ya jadi dari situlah gue kayak belajar. Sebenarnya belajar juga untuk di dalam otak gue tuh aluran ceritanya maunya gimana nih, ngeflow-nya. Sekarang boleh lah bikin shortlist gitu, shortlist. Tapi kan juga harus udah ada di kepala kita juga mau gimana konsepnya kan. Iya, dan improvisasi. Ya, jadi kalau enggak ya udah waktu itu trip yang kita baru jalan itu gue cuman ambil ya dikit-dikit doang, mungkin ambil yang point of view kayak gitu. Nah, pas pulangnya baru kan gue ambil titik-titik kan, terus gue ngebut duluan. Terus jadi tipsnya kalau misalnya kita mau bikin video ride, mungkin berangkatnya lu apalin aja dulu titik-titik mana yang bagus, pulangnya baru lu take lagi ya. Iya, yang penting tahu dulu nih flow ceritanya maunya gimana gitu. Makanya waktu itu kan kebetulan kita kerja bareng kan sama bikin video klipnya mereka kan. Terus dengerin dulu tuh musiknya tuh kan, apa aja nih, gini loh teksnya gini. Terus dari mereka juga pengen ada budayanya, orang-orang lokalnya, ya kan. So yaudah nanti pas kita lagi berhenti kita ambil shot-shotnya, terus beauty dari alam Indonesianya juga, gitu. Ya pokoknya sesuai dengan konsepnya aja gitu. Dan lu pernah bikin video yang sama gak setelah itu? Maksudnya dengan konsep yang sama, bikin video klip setelah yang dialog dini hari ini mungkin dengan teman-teman lo di Jakarta atau di Bandung, pernah gak? Setelah itu sih belum sih. Belum pernah? Belum, karena lu gak pengen ulang lagi, Fit? Pengen bro. Cuman nunggu sponsor. Tahu aja kan. Ujung-ujungnya itu ya. Iya, ujung gitu ya. Tapi kalau lo ada kesempatan atau misalnya ada sponsor yang tertarik, brand apapun yang tertarik untuk sponsor, mau lah, go lah. Mau ya. Yoi. Kemana arahnya? Kita kemarin mentok sampai Kalimutu, lu pengen kemana lagi? Ya kalau bisa lebih jauh lagi ke timur lagi ya. Ke Ambon ya. Ya ke sana ya kan. Ambon manis. Atau enggak mungkin Sulawesi juga. Sulawesi, cakep banget Sulawesi. Iya. Di sana ada tempat surfing enggak sih? Sulawesi? Jauh sih, paling ada sih di pulau-pulau kecil yang dekat arah ke mana? Dekat Filipina. Bisa tapi surfing di sana lu? Ada. Oke deh. Iya. Tapi landscape sih kalau Sulawesi lebih bagus ya. Juara-juara juga. Keren. Nah, ini lu udah berjalan beberapa tahun kan lu sebagai host dan entertainer lah ya. Selebgram juga, YouTube juga jalan kan sekarang di YouTube lu lagi sering motocross ya sekarang ya. Iya. Oke. Enduro. Nah, kalau lu bandingin sama dulu ya waktu kerja di Quicksilver, Deus, abis itu kita sempat bikin video klip kan lu di behind the camera nih. Pas lu kerja sebagai host kan lu di depan kamera nih, lu lebih enjoy dan lebih suka yang mana? Di depan kamera atau di belakang kamera atau di belakang kamar? Enak di dalam kamar. Oke, lu lebih seneng di luar di depan kamera atau di belakang kamera? Maksudnya apa tuh dalam luar? Di luar atau di dalam? Gawat lah. Ya sebenarnya kalau bisa dari sisi kalau bisa pengen karya sih gitu, lebih enaknya dalam luar sebagai kameramen gitu. Sebagai kameramen ya. Kamera kayak karena ya kangen aja untuk berkarya gitu kan. Iya. Tapi di depan juga seneng karena bisa kayak untuk belajar, melatih diri untuk bisa lebih kalau ketemu sama orang atau untuk ngobrolnya tuh bisa lebih ngeflow, lebih enak. Karena jujur gue ya dulu waktu itu gue bukan komunikasi kayak ngobrol aja kayak biasa-biasa aja. Tapi ketika gue belajar sendiri autodidak cara nge-host, terus kan otomatis kan banyak pertanyaan-pertanyaan tuh. Yeah. Jadi udah mulai dengan sendirinya tuh pertanyaan tuh otomatis jadi muncul sendiri gitu. Jadi sekarang kalau gue balik nih, lu nge-host gue bisa dong ya? Bisa banget. Oh bisa banget ya. Coba tes. Misalnya gue artis gitu, selebgram. 1, 2, 3. Selama ini kan lu udah keliling Indonesia kan naik motor. Pastinya dong. Terus lu punya juga brand sendiri ya kan? Yang Joyride Motocamp. Betul. Nah itu boleh tahu
awalnya gimana tuh muncul Joyride itu sendiri? Jadi Joyride sendiri itu sebenarnya awalnya rental. Gua ini yang ditanyain bukan lu. Gimana sih ini? Bener lu cocok banget, Fit. Bagus banget lu Fit kayak gitu, Fit. Gua harus belajar kayaknya Iya. Jadi udah otomatis itu ngalir di dalam jadi belajar juga. Jadi ada nilai plusnya gitu. Jadi ternyata ada nilai plusnya kalau di depan kamera tuh jadi lebih confident, pede juga. Dan itu penting lah buat kita. Berarti lu dulu pernah ngerasa nggak confident juga depan kamera? Ya sebenarnya confident tapi nggak se-confident kayak sekarang ini lah. Ya sekarang kelihatan si confident dari matanya, semuanya confident. Main matanya. Kalau joget gue main matanya, apalagi kalau mabuk. Makanya minum dulu. Asik, monggo. Jangan lupa ini Sagi minuman spirit nih Fit. Gue manggil kok jadi boy ya Fit. Kalau Jepang punya sake. Kalau Korea punya soju. Kalau Bali punya sagi. Oke, minum dulu ya. Iya. Oke, Fit. Sekarang ngomongin planning ke depan. Tadi kita udah ngomongin masa lalu, kita ngomongin masa depan. Udah nggak di My Trip My Adventure berarti ya lu sekarang? Iya. Udah nggak ya? Lu pasti punya visi nih ke depan kayak apa nih? Setahu gue lo orangnya visionaris. Gue tahun ini gue mau bikin ini. Ceritain dong. Ya sebenarnya emang gue paham lah misalnya kerja di dunia entertain itu nggak akan selamanya gitu. Ya ada masa-masanya kan. Terus nah dari sisi lain juga pengen masih lanjut kayak di dunia di perfilman tapi lebih di belakang layar. Terus dan satu lagi itu juga pengen belajar kayak bisnis sama pengen bisa membuat sebuah event gitu. Event yang sesuai dengan hobi. Apalagi sekarang lagi hype banget kayak trail. Kan gue juga suka enduro kan. Pengen lah gitu one day yang keren, yang bikin beda, yang bisa bikin orang ikutan untuk riding bareng gitu. Ya terus yang lu juga keren juga sih, gue suka sih. Apa tuh? Yang ide lu yang motocamp. Oke. Jadi lu mau jadi pemegang Joyride Motocamp Jakarta mungkin? Gimana sah? Oke, yang gue tertarik sama yang enduro itu. Jadi lu mau bikin rencana lu nih ya? Rencana sih plan. Lu pengen punya atau lu pengen bikin acara enduro kelasnya mungkin mini dulu kali ya? Ya yang kelas kecil dulu, tapi yang mungkin dengan konsep-konsep yang bisa membaur dengan campnya, alamnya juga. Dan juga yang penting gue tuh pengen ada edukasinya gitu. Karena jujur aja setiap kali gue off-road pasti banyak banget yang orang-orang buang sampah gitu. Jadi gue tuh mau bikin event tapi dengan ada edukasi, ya lu kalau mau ikutan event ini misalnya contoh lu harus punya kantong sendiri untuk sampah lu sendiri. Jangan buang sampah sembarangan. Iya gitu. Ya sampah plastik sih paling parah. Banyak kan. Karena kita Oke. Nah, itu lu pengen bikin rencananya di Bali kah, di Jawa kah atau? Ya mungkin buat awal-awal ini karena lingkungannya maksudnya teman-teman off-road banyak yang di daerah-daerah Jawa, mungkin Jawa dulu kali ya. Mungkin ya nggak tahu kedepannya ya we'll see lah. Oke. Ya. Sip. Rencananya kapan? Bulan depan atau bulan depan? Besok sih rencananya. Besok. Oke. Kabarin gue ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya adalah gue pengen tahu setiap orang punya role model, Fit. Mungkin lu bisa jadi lu sebagai role model siapa gitu yang follow lu di Instagram atau di YouTube. Role model tuh bukan copy ya, istilahnya. Gue seneng orang ini bergaya seperti apa secara fashion, karakternya atau gimana pun itu. Gue pengen tahu role model lu siapa sih? Sebenarnya kalau dari dulu itu gue waktu masih kecil, bocah lah ya. Ya masih bocah kayak. Ya dulu panggilnya bocah ya juga. Ya masih pikiran-pikiran yang aneh-aneh itu. Dulu sih lebih sukanya tuh nontonnya tuh lebih kayak ke Jackass dulu ya. Jackass, Tivo, gitu. Johnny Knoxville, aneh-aneh gitu kan. Terus sebelum ada inilah, sebelum ada Nitro, tau nggak? Nitro Circus kan sebelum ada mereka tuh lihatnya arah yang sana kan. Karena dulu masih suka skate juga tuh. Jadi arahnya itu lebih ke Jackass, lihat si Bam, terus Bam Margera, terus Stivo. Kita nonton hal yang sama kayak Fit waktu kecil. Jadi dulu sih arahnya lebih ke mereka lah si role modelnya kan. Ya dulu video skate tuh 411 VM.
Itu masih VCD ya. Anjing Pro 1PM parah ya dulu. Terus, nah tapi yang lebih ke apa? Yang bikin wah banget tuh ketika lihat si Travis Pastrana sih. Sampai sekarang sih masih karena apa ya misalnya visinya dia tuh kayak keren lah, pengen membuat extreme sport itu menjadi entertain yang fun dan juga bisa jadi proper atlet gitu loh. Iya benar. Ya kan, jadi nggak hanya bola aja, nggak hanya apa kayak tenis atau golf, tapi extreme sport yang lu suka, yang liar, itu bisa jadi kayak apa karir lu gitu loh. Iya betul. Nah, gitu. Makanya gue juga pengen sih kalau ya kalau misalnya punya uang banyak tuh, gue pengen punya David Land gitu kan. David Land kan yang ada kayak rem gede gitu kan. Iya. Bisa backflip. Karena gue pengen juga ngebangun anak-anak Indonesia itu mental mereka tuh gila-gila juga tuh. Bisa segila mereka juga sama. Iya. Tapi fasilitasnya itu yang benar-benar nggak ada. Kalau misalnya ada itu mereka juga bisa masuk ke turnya mereka atau apa gitu. Contohnya surfing aja gila kan kita di Asia kan. Iya, sampai itu si Rio Waida. Iya, Rio Waida. Kemarin diumumin sama salah satu komentator World Surf League gitu kan. Iya, WSL ya. Iya, katanya dia yang apa bisa dibilang yang the best surfer so far at this time. Oh ya? Iya, bayangin tuh masih ada. Umurnya berapa dia sekarang? Masih muda banget. Dia dari kecil kan dia. Bayangin kan ada John, ada itu kan mereka udah pro. Tapi ini namanya dia loh yang muncul. Berarti anjing ini potensi banget gitu. Potensi bener-bener. Kayak skate juga yang dari Lombok datang ke Bali jago-jago cuy. Gua ngeliat di apa? Yang di shortcut tuh nama tempatnya. Oh iya, Poison. Pretty Poison. Gila jago-jago banget itu main skate. Terus BMX juga kemarin dari Electro Hell. Siapa namanya? Samuel juga videonya keren banget. Jadi gue bilang di Indonesia itu potensi untuk extreme sportnya besar. Permasalahannya adalah infrastruktur. Benar banget. Oh gue pernah sekali lihat di Jawa orang niat banget bikin skateboard. Bukan ini kayak bukan sandpit apa sih kayak pit tau nggak? Kalau buat latihan motorik, dia rem terus ini ada pit kayak foam pit. Bikin sendiri foam pit, baja backflip. Oh iya? Pakai motor? Pakai orang Jawa. Pernah lihat di Instagram. Ya kan? Itu harus lu buat pertama foam pit, David. Itu belum ada kan Indonesia yang proper loh, yang busanya kotak-kotak biru itu kan? Iya. Itu keren. Tapi lu udah pernah nyobain backflip sendiri pakai motor belum ya? Belum. Anjis bahaya banget itu ya. Saya pengen belajar ya. Trik motocross air yang lu pernah cobain lu bilang itu paling ekstrim apa? No hand, Superman, Gatot Kaca. Dulu waktu kecil gue pernah nyobain Superman. Lu pernah nyobain Superman umur berapa tuh? Umur 9 tahun 10 tahun. Landing? Enggak. Gue gak tahu cara baliknya lagi masalahnya. Abis gini gue gak tahu baliknya. Pegang aja, oh shit, lepas. Dulu gitu. Umur berapa tuh? 10 tahun ya. Jadi 10 tahun lu Superman pakai sepeda ya? Pakai sepeda BMX. Gue bikin sendiri, bikin loncatan sendiri. Jadi ada kebun sendiri. Ada kebun, terus sama gue nyokap bikin ini kan asparagus tuh kan. Iya. Terus gue iseng nih, anjing gue pengen punya tempat sendiri nih buat ini. Gue potong-potongin tuh asparagusnya. Tanam asparagus tuh potong-potong. Mama ini rusak. Ini buat aku aja bikin ya tempat ini. Yaudah akhirnya gue bikin sendiri gitu. Terus yaudah belajar trik-trik gitu kayak one hander, no hander, one footer, no footer. Terus belajar pengen bisa Superman. Terus kayak sampai aneh-aneh lah. Lu tahu trik-trik itu dari mana? Dari PS? Iya, Dev Mira main. Gue juga main aja yang bisa muter-muter itu kan. Gue tahu trik itu dari mereka semua. Iya, dulu kita tahu pengetahuan itu bukan dari TV karena TV juga nggak semuanya orang punya parabola kan. Jadi kita tahu dari game ya. Game, benar. Oke deh. Oke nih Fit, ini pertanyaan terakhir sekarang. Ketakutan lo apa sih kalau misalnya lo sebagai ya bisa dibilang lo orang yang hobi atau memang passionnya di extreme sport ya? Ketakutan yang paling lo takutin dalam ngejalanin itu apa selain kecelakaan? Apa ya? Ketakutan ya? Iya, apakah kalau kecelakaan kan udah jelas pasti takut ya. Mungkin dari takut itu lo jadi perhitungan. Tapi ketakutan, wah misalnya olahraga ini tidak berkembang atau kayak gimana gitu. Ketakutan di luar itu maksud gue. Sebenarnya ini sih ketakutan gue itu kayak kemarin inilah. Gue lagi mau latihan belajar slow wheelie kan. Slow wheelie? Iya, pakai motor. Terus
hal-hal yang kecil aja itu bisa cederanya bisa parah. Iya lumayan parah kayak apa pergelangan tangan gue sampai sekarang masih agak nyeri gitu. Nah yang bikin gue takut tuh itu aja, yang gue takut tuh gue mampu nggak ya buat bisa lakuin hal yang apa yang lu pengen, yang gue pengen lagi gitu, latihan ya ngerti sih dengan apa mesti ada workout juga buat ngebantu biar lebih strength gitu kan. Tapi apakah dia akan kuat atau enggak nih gitu kan. Dan sembuhnya cepet apa enggak. Nah, gitu. Karena makin kita berumur sembuh makin lama. Nah nih, itu yang ketakutan. Itu yang paling parah ya. Berarti ya intinya usia ya. Usia makin takut ya. Makin tua makin lama. Tapi lu workout juga? Ya kadang-kadang lah. Angkat beban gitu ya. Angkat beban. Cewek dong. Enggak lah. Ya misalnya kayak lebih ke home exercise. Home exercise lah, push up kayak gitu. Oke, itu ketakutan lo ya. Ya takutan gue cuman kayak cedera-cedera yang hal kecil bisa mengganggu hobi gue gitu. Gitu. Jadi nggak bisa jalanin hobinya di beberapa bulan ke depan gara-gara cedera ringan seperti itu. Oke. Terakhir gue pengen dong lo kasih apa ya istilahnya motivasi lah buat kayak mungkin teman-teman yang juga seneng ngelakuin extreme sport kayak lu dan pengen punya YouTube channel yang keren kayak lu juga, karena YouTube channel lu keren banget. Kan biasa rata-rata nih ya orang kalau misalnya lakuin terus cedera sakit atau pernah patah apa langsung udahan kan. Justru dari pengalaman gua ketika lu jatuh kena fatal itu bisa improve lagi jadi lebih baik lagi. Ngerti gak sih? Iya paham gue. Jadi punya strength lagi. Jadi mindset tuh udah kayak aware tuh. Oke, next time gue mesti lebih hati-hati. Jadi jangan kapok lah intinya. Jadi kalau misalnya punya hobi, punya passion, jangan kapok. Just terus aja jalanin. Pasti one day you will achieve dan bakal sukses dengan hobi lu itu. Berarti lu harus semangat di prosesnya walaupun lu kena benturan berapa kali lu terus aja, karena di situ ngebangun mindset yang lebih kuat dan muscle memory lu juga main terus ya. Karena banyak juga yang gue lihat di orang-orang misalnya kok udah nggak pernah main lagi ya, gue parno nih takut apa sih bukan parno apa sih? Iya paranoid. Udah takut duluan gitu maksudnya. Ada istilahnya apa? Trauma. Ya misalnya gue udah trauma kemarin gue gini-gini. Ya kalau lu bisa lawan trauma itu dan lu bakal jauh lebih jago lagi daripada yang sekarang gitu. Terus gue lihat juga sama yang orang-orang yang udah patah berapa kali hanya sekarang jadi atlet jago. Iya benar. Ya kan udah bisa ini hidupnya dia seneng apa. It's part of life tuh. Gak akan ada yang sempurna. Dan itu passion mereka lagi. Iya, passion. Lu udah yang berapa patah belum? Jangan sampai lah. Cuman baru 1. Oh, kirain cuman hati doang yang patah. Lu pernah patah hati ngomong-ngomong? Kenapa? Pernah patah hati? Patah hati? Iya. Pernah. Iya pernah. Oke, Fit, thank you banget. Thank you juga pada. Lu mau ke bandara kan abis ini ya? Iya. Oke, demikian tadi untuk Hellcast episode kali ini bareng David Jonskap bareng sama gua Gary. Ketemu lagi di Hellcast minggu depan. Yuh.